Mas Gibran, apa kabar? Baik. Baik ya. Kita kali ini udah mulai Mas Gibran belusukan dan lain sebagainya kan, ya kan? Udah mulai sibuk ya? Enggak apa-apa sih. Kalau belusukan ya 1 tahun terakhir. Kalau sekarang malah lebih nyantai. Saya lebih nyantai. Gimana urusannya? Lebih santai ya karena belusukannya sudah 1 tahun terakhir. Keluhan-keluhan warga sudah kita tampung, masukan-masukan sudah kita tampung. Nah ini kita kalau sisa waktu kampanye yang 70 hari ini kita hanya merawat saja, merawat orang-orang yang sudah pernah kita datangi, orang-orang yang sudah pasti mendukung kita. Jadi kita dalam 70 hari ke depan ini hanya perawatan, lalu ya silaturahmi kecil-kecilan. Soalnya dari KPU sendiri sekarang aturannya lebih ketat. Mau belusukan, mau pengerahan massa bisa, sekarang nggak bisa karena kita di tengah pandemi. Dari KPU sendiri membatasi untuk pertemuan itu cuma 50 orang. Saya rasa itu akan sangat riskan. Soalnya kalau saya belusukan nggak mungkin 50 orang, pasti ratusan orang. Pasti ratusan orang dan nggak pernah sepi. Makanya saya memutuskan, oke lah ini 70 hari ke depan kita lebih santai, kita lebih mentaati protokol kesehatan. Makanya kemarin kita keluarkan yang namanya belusukan online. Belusukan online itu apakah video call apa gimana? Ya semacam itu. Kita menyediakan TV layar besar, ada kamera, ada speaker, lalu kita dorong dari rumah warga dari pintu ke pintu. Jadi warga nggak perlu keluar rumah. Alatnya kita dorong dari rumah ke rumah, tetap bisa interaksi. Soalnya apa? Kita nggak mau pilkada ini kan identik dengan pengerahan massa ya. Pengerahan massa, kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen pilkada ini tetap aman, Solo ini tetap bisa menekan angka COVID, warganya tetap sehat. Karena ya ini saat-saatnya kita harus prihatin dan tertib di sini. Kita nggak bisa nanti pilkada terus pengerahan massa di lapangan dan hutan. Saya rasa itu sudah sangat cara-cara lama. Kita sebagai anak muda ya harus mengeluarkan inovasi baru dan memanfaatkan teknologi. Ini zaman wis kedawan. Tapi kalau kita dengerin lama-lama suaranya tuh logatnya kayak bapak. Iya. Kayak bapak. Apa ngefans sama bapak? Ya. Oke, jadi di podcast ini Mas Gibran, selain kesibukan Mas Gibran tadi yang sosialisasi dan sebagainya, kita punya tema nih. Jadi kita akan mengulik musik kesukaan Mas Gibran. Musik, hobi, lifestyle. Sangat anak muda. Karena kita tahu juga Mas Gibran itu masih muda sekali ya. Usianya itu 23 tahun. 23 tahun. 33. Ngomongin musik, Mas Gibran tuh sebenarnya suka musik apa sih? Musik ya. Kalau saya seleranya agak jadul. Saya kalau dengerin EDM, terus apa model-model kayak Skrillex gitu, enggak Korea enggak. Ya saya musik-musik tahun 2000-an lah, kayak zaman saya kan zaman-zamannya emo, screamo. Itu kan zaman SMA aku tuh Mas. Saya sukanya itu. Kalau musik-musik sekarang jelas gak masuk ke saya sih. EDM terus K-pop yang model-model Skrillex itu saya pusing sih dengerin. Saya dengerin musik yang zaman-zaman saya. Alisana. Bukan itu. Tolong itu jangan itu. Eranya Mas Gibran asal aja kasihan sekali vokal. Jadi tolong sudah keluar dari penjara dan sekarang mengeluarkan musik yang lebih cerdas lah. Wah, sangat informatif. Ini memang metalhead banget. Skribo banget. Jadi metalhead akhirnya. Itu dari Bapak apa inisiatif Mas Gibran? Karena Bapak kan kita tahu, Pak Jokowi sukanya memang musik metal yang keras gitu. Enggak, memang zaman saya SMA itu musik-musik keras seperti itu kan lagi in semua. Emo, screamo, post hardcore, metalcore, ya kan, deathcore. Itu kan
lagi zaman SMA kuliah saya kan lagi ininya apa? Rambutnya? Oh, dulu juga Mas Gibran rambutnya ini lempar. Ya jadi ya tetap menjadi anak muda biasa. Ya ngikuti zaman aja. Musik itu ya pas aja. Kalau yang sekarang kan ya apa ya? Ya kurang lah. Ya. Kan tadi Mas Gibran akhirnya dengerin musik itu karena Bapak juga kan dengerinnya bareng. Tapi kalau waktu masih kecil, apa lagu yang sangat terngiang di masih kecil? Apa? Si Lumba-Lumba. Mungkin kalau aku kan dulu Whitney Houston karena ibuku setiap berangkat kerja dengerinnya Whitney Houston. Kalau aku You Still the One, You Still the One that I love. Oh iya. Karena ibuku suka dengerin itu. Waduh. Waktu masih kecil Mas Gibran dengerinnya apa? Aku cinta rupiah pasti. Aku cinta rupiah. Banyak lah. Banyak ya Lagu-lagu anak-anak juga ya. Gak lupa semua. Oh, udah melupakan itu. Udah melupakan. Karena dia mengikuti zaman, bro. Iya dong. Okay. Next question. Band favoritnya Mas Gibran lokal siapa? Lokal ya. Banyak di lokal. Apa ya misalnya? Tiga band lokal favorit Mas Gibran. Saya itu suka ini apa? Billy Gaskin suka. Popang banget. Party Dog. Party Dog Enggak apa? Ya. Enggak Party Dog kan suka aja ya. Kayak Dolce kan juga teman kan apa dan apa seumuran dan Iya. kira-kira yang musiknya yang dari dulu sampai sekarang tuh ada apa ya pendewasaan. Apalagi kalau yang sekarang yang terakhir itu yang apa tribute to 90s apa ya? Ini apa namanya? Back to 90s. Itu kayak ya itu masuk sekali sih ke saya. Terus apa namanya? Burger Kill. Terus tahu ini enggak apa? Band apa? Band Madcore ini namanya apa? 11-12. Tahu enggak? Enggak tahu. Kalau Madcore aku enggak ngikutin. Itu lumayan sih. Lagunya baru cuma dikit tapi ya itu masuk. Biasanya lagu-lagu ini didengerin Mas Gibran pada saat ngapain? Jujur aja setahun terakhir kan saya sudah tidak traveling ya. Saya di Solo terus ya kalau traveling di pesawat atau apa sih? Dengarnya itu ya. Soalnya kalau di pesawat di tempat umum tuh saya lebih banyak masang earphone biar nggak diganggu orang. Atau pura-pura main HP. Kebanyakan sih ya kita apa ya pakai Spotify. Oke. Ya dengerin lagu-lagu itu ya. Oke. Next, band kan tadi favorit lokal. Kalau luar negeri. Luar negeri ya. Wah luar negeri banyak banget. The Devil Wears Prada. Mungkin. PDWP. Enggak lah. Bring the Horizon. Ya itu salah satu ya. Itu kan juga apa ya band yang apa ya ada proses pendewasaan. Iya. Ambil teriak-teriak sekarang nggak teriak-teriak. Makin ide kan kesini bro. Ya tapi ya masih masuk. Terus apa ya? Lemon God mungkin? Oh enggak. Lemon God ya? Lebih muda lagi ya sebenarnya. Ya tadi SILA ya. Terus apa ya? Yang ringan-ringan apa ya? Sausin mungkin? Atau Kecapin? Itu Sausin itu terakhir kali saya beli CD fisik itu Sausin. Masih ingat banget. Ditandatangani. Ya ditandatangani. Sama? Sausin waktu mereka ke Sydney. Kan mereka apa ada apa sign itu di dekat kampus saya. Terus saya pulang dulu ambil CD tanda tangani. Sampai segitu. Berarti Mas Gibran juga salah satu orang yang sebenarnya grupis ya kan kadang kalau grup itu kan kayak minta tanda tangan, punya fotonya, Zaman dulu kan apa ya band-band kayak gitu kan fansnya kan cuma dikit. Iya. Dan segmented dan mereka bisa survive kan karena penggemarnya beli CD-nya, beli kaosnya. Itu biasa saya sangat menikmati ya. Ya kenapa enggak? Ya mereka kan bukan ini kayak Justin Bieber atau apa yang ininya apa resource-nya berlimpah-limpah. Mereka kan benar-benar indie bisa survive kan karena fansnya orang-orang yang menikmati
Ya. Terakhir kali beli CD fisik. Habis itu kan langsung semuanya serba digital. Oh, Mas Gibran ini ternyata juga suka ngumpulin rilisan fisik ya? Iya, dulu mau nggak mau kan fisik. Iya, benar. Waktu itu ya zaman saya masih iTunes sih. Di waktu itu kan mahal. Iya sih. Dan saya kira lebih worth it kalau beli fisik karena ada artworknya. Iya. Kita masih bisa baca liriknya. Baca lirik. Nah, itu kan dulu jadul banget. Iya. Tapi pernah ke Record Store Day kayak gitu? Kalau akhir-akhir ini kan masih ada jalannya Record Store Day. Pernah main ke Record Store Day? Enggak sih sekarang. Enggak ya. Sekarang udah enggak ya. Dulu belinya juga online gitu atau masih ada di CD tempat jual CD-nya. Oh, langsung ya. Biasanya beberapa tempat ada tempat jual CD, terus di ruang atas atau ruang bawahnya untuk mendengarkan. Mas, tapi kan tadi Mas Gibran nggak suka musik EDM dan tidak suka juga K-pop. Apa jadinya kalau dangdut itu tetap joget nggak sih? Kalau misalnya dengerin dangdut tuh suka enak joget atau joget agak dikit-dikit istilah nggak ngikuti. Dangdut nggak ngikuti. Tapi di Kempot ngikutin ya. Itu kan bukan campur sari. Kalau campur sari suka juga. Ya, di Kempot. Karena di Kempot everlasting ya. Iya. Lagu di Kempot yang Mas Gibran banget. Apa ya? Ya lagu-lagu yang ngabit so. Nah, yang terakhir. Pamer Bojo. Ya itu salah satunya itu ya apa ya? Terakhir kali saya ketemu beliau itu satu pesawat malah. Baru pulang ke Solo itu satu pesawat. Itu ya, itu kenangan terakhirnya orangnya sangat humble sekali. Sama Mas Gibran humble juga. Tapi setelah akhirnya Mas Gibran 1 tahun ini sibuk ya. Sana sini ya. Sana sini kita bisa lihat sendiri di Instagram. Terus hobinya kan motor. Motor yang merawat siapa nih? Iya Mas. Di rumah. Ya nggak ada, dipanasin aja. Motor kan cuma dipanasin. Kamu punya berapa motor sih Mas? Berapa? Motor-motor yang favorit lo ya maksudnya? Ya kalau motor yang gede ya cuma satu. Yang hijau itu ya? Oke. Asli loh ya. Kalau yang David itu udah nggak kepake lagi? Atau yang di custom? Masih juga ya. Yang kecil-kecil ya ada beberapa, tapi yang gede cuma satu. Terakhir dipakai kapan? Ya waktu itu sama motoran itu sama Mas Rio dan kawan-kawan. Oh itu ya. Jadi motornya itu sebenarnya nggak dipakai tiap hari juga ya, karena nggak pakai untuk acara-acara tertentu. Saya jarang pakai itu sih, nanti kelihatan sombong. Misalnya beli rokok di Alfamart kan nggak mungkin pakai itu kan? Iya benar. Pakai Honda Fit atau Scoopy kan cukup. Iya, karena bawa galon nggak bisa ya, pakai laundry ya. Ngambil laundry juga kayaknya susah ya. Susah. Gitu ya. Pernah diservis di bengkel resmi itu nggak Mas? Apanya? Motornya? Ya di bengkel resmi. Di bengkel resmi. Iya. Kamu sendiri yang servis? Atau ada? Kalau bitnya juga di servis di bengkel Ahmas gitu ya? Iya. Gimana ya? Orang bengkelnya gimana ya? Iya. Tahu nggak ya ini motor Mas Gibran? Ya tahu. Tahu? Oh, sudah apa? Wah ada perlengkapan khusus berarti. Biasa ya? Biasa, tetap ngantri. Mas Gibran tetap ngantri di ruang tunggu. Di ruang tunggu. Ya kasih tapi ya. Mas Gibran, ngomongin lagu lagi ya. Sebutin satu lagu yang kamu dengerin pada saat waktu itu kasmarannya. Satu lagu kan pasti ada dong. Misalnya kita lagi suka sama seseorang, lagunya jadinya ini. Apa ya? Apa tetap metal juga? Apa ya? Nggak ada lagu khusus. Karena semuanya mungkin tercipta. Enggak ya? Nggak ada. Tapi kalau waktu itu pacarmu itu bilang, tapi pacaran berapa kali? Udah pacaran berapa kali? Nggak usah diomong. Yang terakhir sama istri saya tuh berapa ya? 5 tahunan. Tapi pernah nggak sih
yang sekarang jadi istri, yang dulunya pacar, itu yang ini loh lagunya bagus gitu. Kebanyakan nggak nyambung sih kalau bicara musik ke istri. Kalau cewek kan pasti yang top 40. Iya. Kan Sam Smith, Justin Bieber ini pasti nggak nyambung. Ini oke apa toko bengok-bengok. Karena saling melengkapi. Ya, satunya bengok-bengok, satunya sekali. Iya. Jelas gitu loh. Wah. Itu sih. Ya. Tapi kalau kali ini kan lagu yang jatuh cinta ternyata tidak ada. Yang patah hati. Lagu pas Mas Gibran patah hati itu apa? Semua tentang kita? Atau mungkin nanti? Loh, buatnya kan gitar bro. Iya. Nggak ada ya. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Bisa main gitar? Bisa enggak? Main alat musik apa yang bisa kamu buat? Suling? Nggak ada yang bisa. Nggak ada ya? Oh. Tapi kalau misalnya Mas Gibran, kamu misalnya nih, kamu jadi anggota band, band apa ya namanya ya? Band Band apa? Biru gitu. band. Biru band gitu. Kamu pengen jadi apa di band itu? Enggak apa? Ya saya tuh udah berkali-kali lihat konser ya, tapi nggak pernah sekalipun tuh tertarik memainkan alat musik atau membentuk. Hanya penikmat berarti ya. Saya tuh selalu melihat ini loh apa? Manajernya, terus apa istilahnya apa ya? Rudy, yang setup alat-alat. Saya kira itu lebih keren ya, karena mereka bekerja di belakang panggung, dan itu ada apa ya? Sisi apa? Ilmu-ilmu yang saya pelajari di sekolah itu kan belajar branding kayak itu. Branding sebuah band, memanage sebuah band, memanage schedule, lalu apa membentuk karakter band itu sendiri. Dan saya kira jadi manajer band itu lebih menarik daripada jadi pemain. Ya. Mungkin band kamu ingin di manajer Mas Gibran? Silakan. Mungkin di bawah ini ya. Mas, tapi kalau ngomongin tadi kan band-bandan ngomongin dari behind the scene di balik layar ya, band itu tampil gitu. Konser terakhir Mas Gibran nonton apaan sih? Konser terakhir. Udah lama sekali. Udah lama banget ya? Sampai lupa ya? Malah enggak. Hammer Sonic mungkin? Hammer Sonic. Wow. Hammer Sonic datang nggak? Enggak. Yang mana? Bandung. Oh, Jakarta. Kalau Bandung bersih. Ya terakhir ya di Panglipurati itu Mas. Wow. Di Semarang. Oke. Kasihan sekali. Ya. Panglipurati adalah acara yang di konser online. Ya, konser online ini keren banget. Karena akhirnya pada saat band-band itu off semua yang itu ada salah satu acara yang bisa dinikmati secara online. Yes, benar dari rumah. Keren sih. Oke, next question Mas Gibran. Punya Spotify? Ada di handphone ada. Oh, HP yang satunya. HP yang satunya. Sebenarnya kita pengen lihat sih story-nya apa gitu sebenarnya. Ya seperti yang band-bandnya seperti yang saya sebutkan tadi. Standar gitu. Kalau kamu Mas, pernah nggak direkomendasiin suruh dengerin apa sama bapak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak pernah ya? Pernah dengerin itu? Kalau manggil sih play? Ya, enggak pernah. Mas, pasti nggak nyambung juga. Karena mungkin Mas Gibran sukanya yang modern metal. Ya. Kalau bapak kan mungkin yang lama. Nggak nyambung ya? Oke. Mas, kalau ngomongin dari Solo sendiri, gimana pendapat Mas? Ya, bagus ya. Ya tadi banyak juga musik Merauke sama Don Fortlight. Bagus. Juga karena main di nikahnya Mas Gibran. Ya, tapi memang kita perlu lebih banyak ini sih, banyak semacam public space mungkin. Nah, itu tuh apa ya, semacam mini amphitheater atau kita perlu itu sih, kita sangat kurang kalau di Solo. Dan tempat berekspresi. Iya, tempat berekspresi bukan untuk musik aja ya, tapi semua jenis kegiatan anak muda kita perlu lebih banyak public space. Karena mungkin yang harus ketemu tuh anak-anak motor juga harus biar terjadi kolaborasi. Benar. Kalau ada tempatnya kan kolaborasi makin enak. Tapi kok emang nggak ada sih Mas public space di Solo? Ya jangan tanya saya dong. Loh, nanya siapa? Berarti siapa Mas?
Ya tanya pemimpinnya. Ya kan kita apa kebutuhan warga ya. Ya di sebuah kota kan dilihat dulu kebutuhan yang paling basic sudah terpenuhi belum? Kesehatan, pendidikan itu perlu pertimbangan dulu. Kalau yang namanya ya public space. Kemarin anak-anak bilang, Mas kita butuh skatepark. Ya, kita lihat kebutuhannya ini kebutuhan yang prioritas nggak? Tapi saya rasa memang perlu tempat untuk olahraga, tempat untuk public space, tempat untuk menuangkan sisi-sisi kreatif, tempat untuk berkolaborasi itu penting. Karena memang Solo itu punya banyak potensi di anak mudanya apalagi yang harus ada tempatnya. Ya, anak-anak mudanya banyak yang berpotensi, UMKM juga banyak yang potensi juga. Ya perlu perlu difasilitasi lah. Iya, perlu diberikan fasilitas dan setelah diberi fasilitas, ya anak-anak muda di Solo ini UMKM terutama juga harus bisa naik kelas. Jangan gitu-gitu aja. Ya harus Jakarta sentris ya Mas. Biasanya kan sekarang Jakarta sentris nggak apa-apa. Itu kan jadi percontohan awal aja. Jadi habis itu kita anak-anak muda Solo harus punya karakter sendiri, harus punya jati diri sendiri. Keren sekali. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sangat dewasa. Anak muda tuh pengen ini. Ya bentar dulu. Kan masih ada pertimbangan lain yang harus diutamakan tuh apa? Iya kita kasih, cuman kita lagi. Bukan kita. Iya, suatu saat akan ada. Cuman ya santai dulu gitu. Bertahan deh maksudnya. Iya. Karena memang ini bro, lompatan anak muda. Oke, baiklah. Mas Gibran, punya kaos band nggak? Ada beberapa. Apa yang jadi favorit kamu? Kaos bandnya apakah juga sama dengan yang kamu dengar? Iya sama. Tapi kenapa kalau belusuan saya lebih sering lihat pakai kaos bola? Nah, ya karena suka bola. Oh, apa? Pikir suka itu ucupnya baju kan? Terinspirasi mungkin ya. Tapi emang suka bola juga ya? Suka dan memang ya saya kan sekarang tambah hitam nih memang perlu long sleeve. Long sleeve tapi yang menyerap keringat yang tipis ya pakai baju bola itu jadi salah satu solusi. Tapi tim bola kesukaan apa? Ya kalau sekarang nggak punya. Udah. Saya kira akan menjawab Manchester United. Enggak, MU enggak. Wah. Tepuk tangan dulu. Berarti memang ini adalah sip. Emang kenapa dengan MU? Ya tidak apa. Semua orang tahu. Tapi dari sekian banyak kaos itu yang jadi favorit kamu apa? Nggak ada kayaknya ya? Atau ada gitu kaos-kaos? Setiap hari kan saya ganti tim terus, ganti kampung, ganti tim. Karena memang waktu itu saya beli di marketplace-nya memang lagi flash sale. Ternyata Mas Gibran seperti ibu-ibu kami menunggu flash sale dan gratis ongkir. Saya kira Mas Gibran akan beli di outlet. Iya, resmi gitu ya. Resmi ini. Ternyata sama. Ternyata di online itu lebih murah. Mengurangi kontak fisik lah. Iya. Kalau ibu saya tuh ini Mas, ratu paket. Setiap hari ada paket. Ya lumayan dong, bebas ongkir. Iya Mas, lumayan. Tapi kan 20.000. Seminggu ada 10 paket. Apa Mas Gibran juga gitu kalau di rumah? Ya enggak lah. Oh enggak. Mas raja paket. Mas Gibran tuh kayaknya enggak tiap hari tapi satu kali kirim banyak gitu. Tapi check out-nya udah. Ya tapi memang ini ya kita sekarang serba dimudahkan. Benar. Misalnya rumah saya kan kiri kanannya kan sawah semua. Kadang-kadang banyak tikus. Ini saya cari Tokopedia yang bisa langsung nganter pakai Gojek itu ada loh racun tikus. Itu yang aneh-aneh. Ternyata Mas Gibran juga mengurusi tikus yang ada di sini. Iya. Anak galon pasti mengurusi semuanya. Iya. Tapi pernah nggak beli barang tapi tidak sesuai?
Oh iya sering. Salah apa size. Apa ya? Kaos, salah size, atau kegedean, kekecilan, atau salah barang itu sering. Gitu. Kalau salah size di scan gitu Ya enggak lah. kan ada kan kalau misalnya kita hemat kan ya Kita balikin. di scan. Tapi yang beli tahu nggak ya itu Mas Gibran? Atau pakai apa? Nggak tahu. Enggak. Kalau pakai marketplace kan data pribadinya nggak kelihatan. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong bro, dari tadi Mas Gibran di sini, Oh iya. tidak ada minum. Ingin minum apa? Pengen minum apa? Ya terserah lah. Ya, terserah tuan rumah. Oh. Jangan terserah begitu. Hangat apa? Hangat apa es atau panas? Ya hangat aja. Hangat. Teh hangat ya? Hangat ya boleh ya? Iya. Teh hangat 2, es teh. Teh hangat 1, es teh 2. langsung Karena memang langsung warung di belakang sini kan langsung warung. Iya. Mas Gibran, tapi kan kalau misalnya kita lihat keseharian Mas Gibran di sosial media kan kayaknya tuh padat banget ya. Ya, Kalau malam santai nggak? malam juga padat sebenarnya. Kita keluar rumah jam segini lah, jam 8 pulang ya sampai rumah ya jam 11-an. Ya pasti. Itu kan kalau yang namanya belusukan kan terus konsolidasi partai, pertemuan warga, terus ada terus. 1 tahun terakhir seperti itu. Berarti biasanya pulang jam 11 ya? Ya 11-an lah. Bisa dong kalau misalnya jam 11 mampir sini bentar siaran kan? Ya mending pulang lah. Ternyata mending balik. Salapan bro. Iya. Capek bro, karena Bayangin keluar jam 8, dari jam 11 malam. Tapi Iya, kalau olahraga atau sepeda ya setengah 7 atau jam 6. Terusan. Oh itu nggak pulang dulu santai? Ya kadang-kadang pulang dulu cuma makan jadi baju mandi berangkat lagi. Ini yang ngikutin saya tenaganya udah habis semua. Capek? Tapi ini lebih santai ya Mas ya. Seminggu terakhir ini lebih santai. Justru kita masuk masa kampanye kita lebih santai. Oh gitu. Soalnya kita nggak ingin itu tadi pengumpulan massa atau apa. Orang kan mengiranya masuk ke masa kampanye ini lebih di-push, lebih di-intenskan. Enggak, kita lebih santai aja. Iya. Yang ikut Mas Gibran itu juga sehat ternyata. Sehat. Ya, Kita ambil salah satu. Boleh kesini Mas? Boleh kesini boleh. Nah ini dia. Yang ikutin kemana-mana Mas Gibran. Kalau misalnya teman-teman ngelihat foto Mas Gibran yang ini ya, yang bagus-bagus itu ini dia. Ya. Orang di balik Mas Jimbung ini. Ini dulu nggak segede ini. Iya, setelah nggak sekecil ini. Ya. Mas Gibran jadi Lebih sehat. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Jimbung. Terima kasih Mas Jimbung ya. Contoh. Sehat bro. Kayaknya kita kan udah mulai agak gemuk nih. Iya. Boleh dong kapan-kapan kita itu boleh nggak sih? Kan pernah ikut sekali kan? Oh iya bener. Enggak itu kalian kan cuma ikut satu tempat. Bayangin kita berapa tempat ya Mas Heri? 10 berapa? 15. Ya tuh. Wow. Bayangin kalian satu hari 15 kali seperti itu. Iya. Dari pagi sampai ya nggak apa-apa. Kita kan Wow. Bapak Ibu. Siapa? Waduh, ini. Yang enak Mas. Jangan Mas Gibran. gimmick banget. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Langsung loh. Tadi kita ngomongin Jungkit. Langsung datang. Coba kalau nanti tadi kita ngomongin Nirvana. Langsung datang. Yes. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Silakan. Pertanyaan apa nih? Ya apa gitu tentang? Jadi kan akhirnya sibuk ya tadi. Iya, sibuk. Capek terus menjaga performa agar tetap sehat. Kalau aku sih mungkin nggak kuat ya. Iya. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Apa Mas? Apa formulanya biar tetap sehat? Ya paling vitamin aja sih. Vitamin ya. Jamu? Jamu enggak sih. Jamu tidak. Enggak apa? Enggak vitamin aja. Oh, vitamin aja. Teman-teman yang ngikutin saya juga vitamin semua. Oke. Kita inilah apa? Ya kalau kegiatan padat itu jangan dirasakan. Jalan aja gitu. Karena memang ini ya ngesel ya, mungkin udah ngesel dengan bertemu masyarakat. Ya, kalau cuma dirasain ini kapan mulia, malah capek. Enggak dirasain aja. Let it flow. Ngalir aja. Ya, meskipun capek pasti capek ya.
gimana lagi. Iya. Tapi Mas Gibran kan salah satu anak muda yang akhirnya terjun di dunia politik. Gimana sih Mas cerita awalnya terjun di dunia politik? Jadi gini, ini kan anak muda. Bentar, ini diminum boleh? Oh, diminum boleh? Boleh. Diminum dulu? Boleh. Diminum. Ayo, kita minum dulu. Akhirnya membuka maskernya. Oh, ternyata bukan Kakashi. Iya. Kalau Kakashi katanya anak kita. Oke. Sampai berapa? Udah apa nih? Ada apa? Jam 10. Jam 10. Oh ya, bahaya. Ini ngantin mas. Sama Mas Santai. Santai ya? Santai ya? Kita balik ke obrolan tadi. Mas Gibran kan akhirnya anak muda yang terjun di dunia politik. Benar. Di saat semua anak muda ini apatis sama politik, jadi nggak percaya nih. Mas Gibran maju, ini masyarakat anak muda nih, apa politik? Nah, kenapa tetap ingin maju? Ya sama, saya dulu juga apatis. Saya kan dulu juga cuma fokus ke kerjaan aja. Ya bisa dibilang apatis. Saya melihat motivasi pribadi ya. Saya kan kalau pengen jadi pengusaha kan karena pengen bermanfaat untuk orang banyak, kan membuka lapangan kerja dan lain-lain. Ya sekarang kalau masuk politik ya masih sama, tapi bermanfaatnya untuk orang yang lebih banyak lagi. Dulu saya cuma bermanfaat untuk pegawai-pegawai saya saja. Kalau masuk politik ya bermanfaatnya ya insya Allah bisa untuk seluruh warga Solo. Warga Solo kan ada berapa? 600 ribu jiwa. Intinya itu bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Oke. Berarti ingin kebermanfaatannya Mas Gibran tidak hanya di bisnis aja ya, tapi juga untuk semua orang. Betul. Oke. Kita akan sekarang masuk di challenge misalnya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi kita akan bermain, Mas Gibran ini kan road to atau lagi mungkin menuju ke menjadi wali kota. Mari kita buat bercandaan tentang itu. Bukan bercandaan sih, maksudnya kita buat lucu-lucuan. Misalnya menjadi wali kota, kamu mau apa? Kita akan merentengan. Kita akan jadi Abbas dulu. Aku dulu. Aku Mas Gibran. Abbas, aku Mas Gibran. Ya, gitu. Contoh ya. Oke. Kalau misalnya aku jadi wali kota, Selamat Riyadi, tak tinggal. Aku. Tepuk tangan. Kalau misalnya aku jadi wali kota, rel bengkong tak jejeki. Jadi lurus ya. Sampai ke atas dulu. Enggak ada. Mas Gibran. Konsep. Jalannya kan nggak bisa celana Terserah Mas Gibran. Kita mau serius juga nggak apa-apa. Misalkan Mas Gibran jadi wali kota. Ya kalau saya insya Allah terpilih, nanti yang paling prioritas adalah ini, percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID. Itu yang jadi prioritas. COVID ini kan dampaknya bukan cuma ke kesehatan tapi ekonomi. Sama, saya juga terdampak, jadi itu nanti menjadi prioritas. Setiap kali saya berusuhan pasti keluhannya sama. Sekarang ekonomi susah, ada yang di PHK. Tapi ketika bertemu dengan warga yang mengeluh seperti itu, saya yakinkan situasi seperti ini pasti akan cepat pulih. Kita harus optimis, harus bisa bertahan. Dan misalnya kalau ada keluhan-keluhan, Mas, saya kok belum dapat BST ya, kok kartu prakerjanya belum cair ya, atau misalnya, Mas, saya kok belum dapat pulsa gratis dari kementerian, ya itu selalu kita coba untuk bantu untuk mengawal. Soalnya kadang-kadang orang-orang yang komplain itu juga persyaratannya kurang, atau misalnya nggak tahu infonya. Ya, atau nggak tahu infonya. Kayak kemarin saya ketemu ibu-ibu
Mas saya kok belum dapat kartu prakerja ya, udah daftar enggak itu, anaknya mana? Anaknya nggak tahu. Nah kayak gitu kita ajari, kita minta tolong Pak RT, Pak RW untuk mendata ya seperti itu. Tapi ya kita semua harus optimis ini keadaannya akan membaik ya. Soalnya ya saya sebenarnya udah pernah merasakan seperti ini tuh waktu SMA. Waktu SMA saya dulu tuh di Singapura ya. Saya SMA di Singapura dulu ada SARS. Terus sekolah juga ditutup dulu 2 minggu, lalu ditambah lagi beberapa minggu lagi itu karena memang vaksinnya belum keluar. Tapi ya setelah vaksin keluar ya udah kayak biasa dan normal kembali. Tapi memang pada waktu itu satu anak dikasih 1 termometer. Ya ini keadaan yang memang serba prihatin, semuanya terdampak. Tapi kita harus yakin kita bisa bangkit lah. Dan yang terutama kita harus tertib bro. Tertib. Iya. Itu kuncinya. Yo, balik lagi ke aku. Tadi sedikit beda ya. Sedikit. Balik lagi ke aku. Kalau misalnya aku jadi wali kota ya. Nah. Pacar sama gantian gitu. Tak suruh lihat. Kan capek. Ya. Capek bro. Oke, kamu mau? Aku jadi wali kota. Tugu lilin tak padan. Soalnya kan iso tak sebul kan bro. Tapi itu bukan Solo Pak, itu Sukoharjo. Masih Solo dong tugu lilin ya. Masih Solo ya? Agak sana udah Solo coret. Surakarta coret. Kalau aku jadi wali kota, rumah sakit semua nih tak bikin sembuh. Enggak. Aku kalau aku jadi wali kota, Roca Badak, tak ganti aku dewi. Kalau aku jadi wali kota, Apa bro? flyover Palu, tak sambung sampai Purwosari. Bablas terus. Wah. Aku wali kota aku. Hebat. Tapi kalau Mas Gibran apa? Nah, Satu lagi. apa nih? Apa? Kalau Kalau kamu kamu enggak, akhirnya kepilih dan jadi wali kota, sebagai anak muda lu bakal ngapain? Enggak, tadi kan saya sudah bicara tentang percepatan pemulihan ekonomi. Benar. Nanti Selain itu, paralel dengan itu nanti juga harus ada ini pendampingan UMKM. Tadi kan kalian bicara masalah public space dan lain-lain, ini juga harus ada yang namanya kreatif hub, UMKM hub, millennial hub. Kita pengen, tadi saya bilang UMKM naik kelas. Kita pengen anak-anak Solo ini yang punya jiwa wirausaha juga bisa naik kelas. Kita dampingi cara pembuatan packaging. Ini kan di Solo banyak sekali nih anak-anak muda yang bikin warung makanan dan lain-lain. Kita pengen teman-teman ini juga kalau bikin packaging untuk makanan juga packagingnya yang food grade, atau kalau bikin pakai packaging plastik atau apa juga ya kalau bisa minimal pakai oksium atau apa yang bisa terurai. Ya kita dampingi nanti branding, kita dampingi marketingnya, sosial medianya seperti apa, kita dampingi perizinan, PIRT, BPOM, sertifikasi halal. Kalau brandingnya sudah dapat, kita bantu nanti patennya seperti apa. Ya kita pengennya pendampingan dari A sampai Z. Kita nggak pengen kayak seminar wirausaha itu. Kita ada seminar, datangin orang pengusaha sukses, cerita pengalaman suksesnya, struggle-nya seperti apa, tapi habis itu anak-anak habis seminar lupa. Atau mungkin kadang-kadang yang orang itu kerjakan tuh nggak mungkin bisa dikerjakan anak-anak yang melihat ini, anak yang ikut seminar, karena kan keadaannya beda. Jadi memang saya yakin ini perlu pendampingan dari A sampai Z. Dan kota-kota lain sebenarnya sudah melakukan itu. Makanya kemarin saya kan ngobrol sama Bu Risma, di Surabaya ada apa Bu? Oh, di Surabaya ada yang namanya pahlawan ekonomi. Itu sama kayak kreatif, pendampingan UMKM dari A sampai Z. Kalian mungkin tahu Gamdoli? Tahu banget. Itu ada pendampingan juga.
maksudnya tahu gitu loh sobat. Iya, jadi ini perlu untuk anak-anak Solo perlu. Jadi kita ingin memunculkan pengusaha-pengusaha baru dari Solo. UMKM yang sudah jalan juga harus naik kelas dan ini biar jadi karakter dan jadi dirinya kota Solo itu muncul. Oke. Kayak kemarin misalnya saya dan Pak Teguh belusuan ke Baron. Itu kan ada Baron itu kan terkenal ini suppliernya wedangan. Supplier yang sate-sate dan itu kan potensi sekali itu. Kemarin saya lihat di tengah pandemi aja mereka masih omsetnya masih bisa 15 juta per hari. Wah ini kan gede sekali. Dan ini memang harus disupport. Mereka kemarin sudah ketemu saya dan permintaan mereka cuma simpel aja. Mereka pengen dibikinkan ini tempat parkir. Karena di Baron itu jalannya sampai nggak ada tempat parkir. Mereka cuma minta dibikinkan tempat parkir. Sebenarnya tanahnya sudah tersedia, tinggal dibeli saja. Eksekusi aja ya. Ya, dan itu nanti kalau sudah ada tempat parkir, itu Baron itu bisa di-branding menjadi ini kampung wisata wedangan atau kampung destinasi wedangan. Itu kan nanti jadi apa ya? Ya, destinasi wisata berbasis kampung. Karena saya lihat kampung-kampung di Solo ini punya keahlian masing-masing. Ada kampung yang bikin apa, kampung yang bikin ini, bikin itu. Itu orang-orang Solo itu sebenarnya kreatif semua dan punya jiwa wirausaha semua. Dan ini memang harus disupport. Tapi kalau kita ngomongin Surabaya tadi, apa mungkin Mas? Kita menjadi kota besar kayak Surabaya? Solo ini apa mungkin sih? Mungkin nggak? Ya sangat mungkin, sangat mungkin. Kayak kita kan nggak punya potensi alam ya. Yang Solo apa ya? Nggak punya potensi alam. Yang jadi kekayaan kita itu ya budaya kita, orang-orang dan orang-orang kreatif yang ada di dalamnya. Kalau kita mau eksplor itu sebenarnya banyak sekali kok yang bisa dikembangkan. Saya baru bicara satu kampung loh, belum bicara kampung-kampung yang lain. Di Danau Suman tuh warganya bikin shuttle pop. Tahu nggak kalian? Pop. Kalau di dekat rumah tuh kayak bikin apa? Itu loh Mas, kandang burung. Mana? Mojosongo. Itu jadi memang apa ya? Potensi warga di tiap kampung banyak sekali yang bisa dikembangkan. Kalau kemarin saya ke Mojosongo itu keluhannya ini apa Mas? Mereka perlu dibeliin mesin untuk bikin yang ruji-rujinya itu loh. Ruji-ruji. Iya itu. Mereka kendalanya itu. Jadi memang problem-problemnya simple dan memang perlu sedikit sedikit solusi lah dari pemerintah. Dan saya yakin kalau solusinya sudah diberikan mereka bisa langsung gaspol. Kira-kira seperti itu. Siap Mas, kalau gitu saya mau pulang dulu, saya mau nyari ruji balik racing dulu, masang di kurungan Pak. Ruji itu baru beda. Tapi benar sih memang beberapa akhirnya yang dibutuhin masyarakat Solo itu. Sebenarnya berpotensi tapi memang belum tersentuh aja. Belum tersupport dengan baik. Apakah Mas Gibran akan mensupport dengan baik? Kita lihat nanti. Makanya apa Mas? Makanya. Cuma nuto. Apa? Ya yang penting patuhi protokol kesehatan. 3M, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu aja. Dan nanti 9 Desember jangan takut ke TPS. Silakan yang dipilih siapa, yang penting jangan takut ke TPS. Benar banget. Pilih bebas ya. Sebenarnya hati kamu, tapi jangan takut ke TPS, jangan sampai golput. Dan yang penting jangan nuto. Oke, terima kasih Mas Gibran sudah mampir ke podcast di Solo Radio. Terima kasih tepuk tangan dong, luar biasa. Sehat selalu dan juga performanya dijaga ya biar nggak sakit. Dan kapan-kapan mampir lagi ke radio. Kita berjanji nanti untuk yang kedua nanti kita sama-sama pakai jersey bola. Oh iya dong. Benar. Kita akan pakai jersey bola. Boleh. Oke. Sudah kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan juga komen di bawah kira-kira
kalau misalnya nanti ngobrol sama Mas Gibran lagi, kita mau ada nanya apa dan kita mau ngomongin apa. Benar banget. Saya Abbas Reza. Saya lebih Pak. Saya Gibran. Kita pamit and finally Gib. Belum tahu. Apa? Kip Sulaiman Pak. Kip Sulaiman. Oh, iya. Oke ya. Saya Abbas Reza. Saya lebih Pak. Saya Gibran. And finally Kip Sulaiman.